Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai Echinodermata. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu makhluk hidup Echinodermata ini, bagaimana ciri-cirinya, dan apa saja contoh-contohnya. Oke, simak materi pelajaran kita kali ini. Filum Echinodermata. Kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit duri. Lapisan tubuhnya triploblastik dan berbentuk simetri bilateral saat masih larva. Setelah dewasa, tubuhnya menjadi simetri radial. Rangka tubuh hewan ini terdiri atas lempeng-lempeng kapur. Hal ini karena epidermisnya diperkuat oleh kepingan kapur atau asikula. Epidermis dilengkapi dengan tonjolan duri-duri halus dari kapur. Mesoderma mengandung endoskeleton yang dapat digerakkan dan terikat pada lempengan calcareus. Hewan ini bergerak menggunakan kaki pembuluh atau kaki ambulakral. Gerakan kaki pembuluh dapat terjadi akibat perubahan tekanan air. Kaki ambulakral ini berongga dan merupakan lanjutan dari sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air ini berfungsi untuk bergerak, bernapas, dan untuk membuka cangkang mangsa hasil buruannya. Sistem pembuluh air tersusun dari bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, madreporid, yaitu lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air, lalu ke dalam sistem pembuluh air. Yang kedua, madreporicus, merupakan saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. Yang ketiga, circumolaris, yaitu saluran cincin, yaitu saluran melingkar mengelilingi mulut. Saluran radialis merupakan cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berakhir pada kaki ambulakral. Saluran lateral yaitu saluran yang berasal dari saluran radial yang mengalirkan air ke ampula. Ampula yaitu gelembung otot yang berhubungan dengan setiap kaki ambulakral. Nah, berdasarkan bentuk tubuhnya, Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama astroide. Anggota kelas ini mempunyai bentuk tubuh seperti bintang. Seluruh permukaan tubuhnya ditutupi kulit duri yang tersusun dari zat kapur. Tubuh hewan ini juga dilengkapi pedicelaria. Pedicelaria berfungsi untuk menangkap mangsa, melindungi permukaan tubuh dari benda asing, dan melindungi papila atau insang halus. Mulut terletak di bagian ventral atau oral, sedangkan anus terletak di bagian dorsal atau aboral. Mulut dikelilingi oleh membran peristom dengan 5 alur ambulakral pada lengan. Habitat astroide di daerah pantai atau daerah laut yang tidak terlalu dalam. Contohnya, Astrophyctan duplicatus, Chrosaster paposus, dan Oreaster occidentalis. Kita lanjutkan yang kelas berikutnya, yaitu Echinoide. Tubuh Echinoide berbentuk bulat dan termasuk simetri radial. Seluruh tubuhnya berkulit duri, menyerupai landak, namun tubuh hewan ini tidak mempunyai lengan dan kaki ambulakralnya sangat pendek. Duri-duri yang ada di tubuhnya dapat digerakkan oleh otot dan digunakan untuk berjalan. Echinoide hidup di daerah pantai, di atas batu karang, di dasar laut,
dalam lumpur atau di muara sungai. Contohnya, Echinus esculentus atau bulu babi berduri pendek, dan Diadema sactile yaitu bulu babi berduri panjang, dan Strongylocentrotus sp landak laut merah. Oke, yang ketiga, Ophiuroideae. Ophiuroideae mempunyai bentuk tubuh seperti bintang dengan 5 lengan yang panjang dan beruas. Kaki ambulakralnya disebut tentakel. Tentakel ini dilengkapi ampula, yaitu alat isap, dan alat-alat sensoris. Alat-alat tersebut berguna untuk memasukkan makanan ke mulut. Anggota kelas ini hidup di laut dangkal hingga laut dalam. Contohnya Ophiotrix fragilis. Selanjutnya, kelas berikutnya adalah kelas Crinoideae. Tubuh Crinoideae simetri bilateral dan berbentuk seperti bunga lili. Oleh karena itu, anggota kelas ini dinamakan lili laut. Hewan ini mempunyai lengan yang panjang berjumlah 5 atau kelipatannya. Lengan tersebut bentuknya mirip daun sehingga disebut pinula. Mulut dan anus hewan ini terletak bersebelahan. Di sekitar mulut terdapat tentakel. Tentakel ini disebut ciri. Anggota Crinoideae tidak memiliki kaki ambulakral dan ampula. Crinoideae umumnya hidup di laut dalam dengan cara menempel di dasar laut, di barisan koral, atau membentuk taman laut. Contohnya Holopus, yaitu lili laut tidak bertangkai, dan Antedon, yaitu lili laut bertangkai. Kita lanjutkan kelas Holoturoideae. Holoturoideae disebut juga mentimun laut atau teripang. Bentuk tubuhnya simetri radial. Tubuh hewan ini tidak berduri dan memiliki banyak endoskeleton yang tereduksi. Gerakan hewan ini tidak kaku, fleksibel, lembut, dan tidak mempunyai lengan. Pada sekeliling mulut terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10-30 buah. Tentakel dapat disamakan dengan kaki tabung dengan oral pada Echinodermata lainnya. 3 baris kaki tabung di bagian ventral untuk bergerak, dan 2 baris di bagian dorsal untuk bernapas. Hewan ini bisa mengubur diri dalam lumpur atau pasir dengan menampakkan bagian akhir dari tubuhnya. Saat tersentuh, tubuhnya akan mengerut. Beberapa jenis dari kelas ini mempunyai alat pertahanan tubuh yang disebut kuverian. Contoh Holoturia altra, yaitu teripang hitam, Cucumaria, dan Thion. Demikian materi pelajaran kita kali ini. Saya akan memberikan tugas. Yang pertama adalah tuliskan sistem pembuluh air pada Echinodermata. Ada 6 itu ya. Tuliskan semuanya dan jelaskan. Kemudian yang kedua, tuliskan dasar pengklasifikasian Echinodermata dan tuliskan kelas-kelasnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan masing-masing contoh hewan yang termasuk ke dalam kelas-kelas dalam Echinodermata. Dan terakhir, tuliskan fungsi dari Pedicelaria. Demikian, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.